Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat ibadah Minggu Paskah Agung Tuhan Yesus. Paskah dalam bahasa Ibrani, saudara, Pesah. Nanti saya mau terangkan secara singkat. Itu artinya melewati atau melindungi. Karena peristiwa di dalam Keluaran 12, Tuhan begitu cinta kepada bangsa Israel. Tuhan cinta kepada kita semua. Pesah, Paskah, melewati dalam perlindungan ilahi. Nanti saya mau terangkan secara singkat. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena melalui Paskah, perintah dari Tuhan, bangsa Israel keluar dari Mesir, perbuatan Mesir dimerdekakan oleh Tuhan melalui Pesah, melewati. Demikian juga Yesus sudah menang atas maut, penyelamatan atas kita semua manusia berdosa, yang seharusnya kita menerima kutukan mati seperti bangsa Israel kalau tidak ada tanda darah tiang pintu, ya, ambang pintu. Pada waktu Yesus melewati, Allah melewati, malaikat maut mati seluruh anak sulung, termasuk binatang sulung di Mesir. Tapi bagi keluarga bangsa Israel yang sudah ada tanda darah anak domba, perintah dari Tuhan, ada tanda darah di tiang pintu. Berarti malaikat maut melewati itu semua. Tidak ada bencana, tidak ada kematian khusus untuk bangsa Israel. Maka disebut Pesah, Paskah, melewati dalam perlindungan ilahi. Demikian Yesus melewati peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Semua diselamatkan. Kita umat manusia yang seharusnya menerima hukuman kekal, tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Oh haleluya. Itu nanti kita mau baca Filipi pasal 3 ayat 10. Mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan di dalam penderitaannya, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 89. Dia hiduplah, Dia hiduplah, Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Sembahyang buat kita semua, anak-anaknya, amin, haleluya. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana, haleluya. Yesus sudah tinggalkan Bapaknya oleh dosa kita manusia, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Sembahyang buat kita semua, anak-anaknya, amin, haleluya. Haleluya. Yesus sudah menang atas maut, putuskan kuasa maut, kematian, amin. Glory, haleluya. Glory, glory, sungguh Dialah Allah yang sudah menang atas kuasa maut selamanya. Glory, terpujilah Tuhan. Yesus hiduplah, amin. Yesus hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, amin, haleluya. Ya Yesus hiduplah,
Yesus hiduplah, sembahyang buat kita anak-anaknya. Amin, haleluya. Sekarang dia sembahyang buat kita semua. Siapa buka datangannya. Amin, haleluya. Dalam darahnya yang telah tertumpah, adalah pohon kuasa. Amin, haleluya. Ya hiduplah, ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, ya Yesus hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Amin, haleluya. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 6 dan 19, demikian firman Tuhan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Tuhan Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkannya. Amin. Ayat 19, demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, Yesus kasihan, Yesus nanti akan datang kembali sebagai Raja dan segala Raja. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami merindumu selalu hadir dalam hadirat-Mu bersama dengan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, kuduskan mulut hamba, pikiran dan hati hamba, anak-anak-Mu kami semua. Sebentar malam hari ini, sebelum kami berbaring tidur, baca firman Tuhan. Ampuni ya Bapa segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan, ampun. Dengan segala kerendahan hati, tulus hati kami datang kepada Engkau Yesus, Juru Selamat kami. Engkau Bapa yang ajaib, Bapakku, Rajaku, Tuhanku, Juru Selamat kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami percaya Engkau hadir bersama kami malam hari, dan kami semua anak-anak-Mu diberkati sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat ibadah Minggu Paskah. Haleluya. Selamat Paskah, Pesah. Bahasa Ibrani Pesah artinya melewati, melindungi, saudara. Karena peristiwa sejarah ya di dalam Keluaran pasal 14, bahwa Tuhan sudah izinkan Allah mengeluarkan bangsa keluaran Mesir, saudara. Tapi ada tanda darah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti kalau kita baca, saudara ya. Saya mau baca Keluaran pasal 12 supaya Bapak jelas ya. Ya, bahwa ada ceritanya ternyata, saudara ya. Keluaran pasal 12 itu perintah Tuhan. Saya mau baca Keluaran pasal 12 ya. Di situ tentang Paskah, tentang perayaan Paskah. Berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, untuk menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Maka kita tiap tahun adakan ibadah Paskah, karena ini perintah Tuhan tiap tahun. Disuratkan, katakan kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga, setiap pribadi, saudara, rumah keluarga masing-masing, tanda darah. Apa, saudara? Ayat yang kelima, anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun,
kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang pintu atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi di setiap pintu rumah Israel, keluarga, dikasih tanda darah dari domba jantan yang tidak bercelah. Ini lambang daripada Tuhan juga, domba jantan. Tidak bercelah. Yesus tidak bercelah. Dia agung sempurna. Di tanda darah pada kedua tiang pintu, karena masalah di ayat 12, ayat 11, itulah Paskah bagi Tuhan. Kalau saudara baca ayat 11, 12, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasus pada kakimu, tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ini Allah dewa-dewa kecil akan habis oleh Tuhan, saudara. Tetapi ya, ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat. Ini Paskah, saudara. Lewat Paskah melewati daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selama. Inilah Paskah. Ya, demikian Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Itu bangsa Israel tadi, kalau 12. Tapi bagi kita semua percaya kepada Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, segala kutuk dosa kita diganti dengan kasih karunia kita keselamat. Itulah Paskah Pesah. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Dan saya mau baca firman Tuhan tadi, Yesus sudah bangkit. Markus 16 ayat 6. Ya, dikatakan situ ada malaikat Tuhan berkata, lihat inilah Yesus orang salib yang disalibkan, ia telah bangkit. Yang disalibkan, ia telah bangkit, ia tidak di sini. Lihat inilah tempat mereka membaringkan dia, kosong. Kalau saya pergi, saya puji Tuhan. Ya, jadi 2 minggu lagi saya sudah ada di Israel. 2 minggu lagi. Karena tanggal 2 Mei saya berangkat. Puji Tuhan. Untuk ke 6:30. Ini saya terima kasih. Kalau saya ceritain bukan karena saya sombong. Tidak, ampun, tidak. Tapi karena saya ingin menyaksikan betapa besarnya Tuhan Yesus. Betapa besar kasihnya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kepada saya dan saudara semua. Yesus cinta kita semua. Karena kita berharga sama Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan ini sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah sudah. Markus 16 ayat 15 saya mau baca. Markus 16 ayat 19 dikatakan, sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Wah, asyik Tuhan. Terangkat ke surga, saudara. Dan saat ini sudah di surga. Maka pada waktu janji Tuhan, begitu aku naik ke surga, aku minta kepada Bapa akan mencurahkan Roh Kudus. Mungkin nanti setelah kita Yesus naik ke surga di bulan Mei, di gereja kami ada 10 hari Pentakosta. Minta kepenuhan Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus pada hari ke-7, saudara. Minta sama Tuhan. 7 angka sempurna. Saya berlutut nangis. Saya ditumpang tangan oleh papi mami almarhum yang saya cintai. Papi mami saya sebagai hamba Tuhan. Yang dengan setia melayani Tuhan lebih dari 70 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Saudara. Tumpangin tangan Yakob. Minta Roh Kudus, selalu minta, selalu memberikan nasihat kepada saya. Yakob, kau jadi hamba Tuhan yang setia. Minta Roh Kudus. Dan pada hari nanti, hari Pentakosta, berdoa berlutut. Karena 10 hari, ya papi mempelai dan sampai saat ini saya melayani pekerjaan Tuhan. Ada hari, 10 hari minta kebenaran Roh Kudus. Pada Bapak nanti setelah Yesus, kita memperingati bulan Mei, hari kenaikan Yesus ke surga tanggal 29 Mei kan. Dan setelah itu, tiap hari ada minta 10 hari kepenuhan Roh Kudus, disebut hari raya Pentakosta, hari yang ke-50. Minta kepenuhan Roh Kudus. Dan puji Tuhan saya hari ke-7 dipenuhi Roh Kudus. Bahasa lidah, karunia lidah. Saya menangis sampai selesai doa. Saya tidak pernah berhenti bahasa lidah, bahasa roh. Roh Kudus memenuhi. Dan karakter saya ingat sejarah itu, saudara. Ya, saya ingat sekali. Waktu saya masih SMA itu. Saya dikasih hikmat datang dari Tuhan. Setelah dipenuhi Roh Kudus, hikmat, daya ingat sampai saat ini, daya ingat Alkitab semua beda-beda.
kehidupan baru diperbarui sama Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita. Makin pentingnya itu penuh dengan Kudus, makin pentingnya kita mau setia cinta sama Tuhan. Saya mau bacakan ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan hari ini ibadah Paskah Minggu Agung, di mana tadi pagi kita sudah melaksanakan ibadah Paskah di Stadion Perjamuan Kudus, dan terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menang atas maut. Filipi pasal 3 ayat 10 saya mau baca demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia yang pertama, saudara. Mengenal Dia yang pertama. Yang kedua, kuasa kebangkitannya. Dan ketiga, persekutuan di dalam penderitaannya. Keempat, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ada 5 poin, saudara. 5 poin, 5 bicara angka 5. Angka cinta kasih karunia. 5 bicara kasih karunia Tuhan. 5 luka Tuhan Yesus. Ya, luka Tuhan Yesus di kepala. Waktu ada orang Romawi, Tuhan, mengasih itu mahkota duri, keluar darah, saudara. Kedua tangan Yesus yang berlubang darah. Ketiga, punggung dicambuk. Keempat, lambung Yesus. Yohanes 19, ya. Lambung Yesus kena dengan tombak keluar darah. Yang kelima, kaki Yesus. Ada 5. Di sini 5, saudara. Yang kuhendaki yang pertama, mengenal Dia. Yang pertama, mengenal Yesus. Rasul Paulus ini, saudara, tulis surat di Filipi. Dia waktu di penjara, dia bicara kepada jemaat di Filipi, tapi dia menulis waktu penjara di Roma, saudara. Kurang lebih tahun 60 sampai 60 tahun ini, tahun masih. Jadi berarti kurang lebih 2000 tahun yang lalu lah ya. 2000 tahun yang lalu. Ini kerinduan dari Paulus, Rasul Paulus, karena dia dipanggil sama Tuhan, dipilih menjadi alat pilihan bagiku. Kalau kita baca Kisah 9, kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi waktu dia di penjara di Roma. Dia kehendaki ialah mengenal Dia. Ada 5 poin. Mengenal Dia. Demikian juga kepada kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Karakter Kristus, kepribadian dari Tuhan yang sempurna. Kedua, kuasa kebangkitannya. Ketiga, persekutuan di dalam penderitaannya. Memang ikut Yesus, saudara. Harus berani berharga penderitaan. Karena Yesus sudah menderita penyelamatan buat kita semua. Harus berani berharga, saudara. Seperti saya bayar harga mendengar firman Tuhan bagaimana. Tapi tidak ada arti apa-apa dibandingkan penderitaan Yesus. Mari kita sebagai anak Tuhan, jangan suka ngomel, jangan suka berkeluh kesah, tapi bersyukur kepada Tuhan. Ketiga, keempat, saudara, ya, di mana aku menjadi serupa, harus kita serupa dengan Yesus. Karena Tuhan mau kita menjadi dari awal kita diciptakan serupa, dan kita sampai jumpa di harus serupa. Dan kelima, apa, saudara? Di dalam kematiannya, mati terhadap daging, terhadap dosa, seperti di dalam Efesus pasal 2, saudara. Kita dulu mati, harus mati, saudara. Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja dalam tarung. Dulu kita sifat karakter kita sombong, itu kita kedagingan. Saat ini mati daging kita harus mati, dan kuasa kebangkitan dari Tuhan. Mari biar kita minta sama Tuhan, Roh Kudus penuhi hidup kita, ya, supaya kita mati dalam daging, mati hawa nafsu, tidak dipimpin dikuasai oleh kedagingan kita, dipimpin Roh Kudus. Karena Yesus sudah menang atas maut, Yesus sudah bangkit. Mari saya kasih ayat terakhir, Efesus 5 ayat 14, saudara. Efesus 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Mari jangan tidur rohani, saudara. Orang tidur dalam Matius 25 ayat 5. 5 gadis yang bodoh tidur. Artinya apa? Dia lupa ada bak minyak, dan ketinggalan. Maka dikatakan, bangun hai kamu yang tidur, bangkit antara orang mati. Harus kita bangkit, matikan dosa kita, stop dosa, matiin kedagingan. Jangan suka marah, tersinggung, kedagingan, sifat-sifat iri hati, sifat hati yang tidak baik, kita matikan semua. Bangkit kita demi Kristus, maka Kristus akan percaya atas kamu dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan turun menyertai setiap kita. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati sama Tuhan. Biar kuasa kebangkitan Tuhan turun menyertai kita. Dan jangan lupa, kita persekutuan di dalam perintahnya, bayar harga. Kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Tuhan memberkati kita semua. Dia hiduplah, Yesus hidup, Yesus hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Ya hiduplah, amin. Yesus hiduplah. Sembahyang buat anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Yesus. Yesus sangat cinta kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam, minggu malam Paskah Agung. Yesus bangkit. Dan melalui firman Tuhan, mari kita mengenal Dia. Yesus harus ada karakter Kristus. Mengenal Dia pribadi. Karena kerinduan Rasul Paulus, kerinduan kita bersama. Mengenal Yesus. Kristen bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan. Ada Kristus dalam kehidupan kita. Ada kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Bayar harga kita. Mati terhadap dosa. Mati karakter kedagingan kita. Tapi kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita layak diangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan orang kursinya Tuhan. Saya rindu berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Abraham. Berjumpa dengan Ishak. Berjumpa dengan Yakub. Nama saya Yakub, rindu berjumpa dengan Yakub juga Israel. Berjumpa dengan Rasul Paulus, berjumpa dengan Elia, berjumpa dengan Daniel. Oh, berjumpa dengan orang kursinya Tuhan. Berjumpa dengan almarhum papi mami saya, adik saya. Semua orang kursinya Tuhan, para hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Immanuel. Haleluya.